Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, hasil Free Practice One MotoGP San Marino 2021, finalis tercepat. Kabar selanjutnya, balapan kandang di Misano, Ducati yakin Bagnaia tampil lepas. Terakhir, jadwal MotoGP San Marino mulai Jumat ini. Fabio Quartararo bawa misi penebusan. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Hasil Free Practice One MotoGP San Marino 2021, Maverick finalis menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,666 detik. Di belakangnya ada Joan Mir dan Francesco Bagnaia yang mengisi posisi 2 dan 3. Posisi keempat diisi Jack Miller dan Alex Rins menutup posisi 5 besar. Pada seri ke-14 ini terlihat dua pembalap yang kembali hadir ke grid. Pertama ada Franco Morbidelli yang kini bersama Monster Energy Yamaha, dan Andrea Dovizioso yang menemani Valentino Rossi di Petronas SRT Yamaha. Jalannya Free Practice One di 10 menit pertama, Maverick finalis mencatatkan waktu tercepat. Di bawahnya ada Marc Marquez dan Alex Espargaro. Sedangkan Dovi nampaknya masih beradaptasi berada di posisi ke-24 dengan selisih sekitar 4 detik dari pembalap tercepat. Sedangkan Morbidelli ada di peringkat ke-14 dengan selisih sekitar 1 detik. Sudah 20 menit, dua Lenovo Ducati Factory Francesco Bagnaia dan Jack Miller menempati posisi pertama dan kedua. Sehingga finalis kini ada di peringkat 3 di sesi Free Practice One. Sisa 15 menit, finalis kembali memimpin sesi Free Practice One. Di belakangnya ada Joan Mir sehingga Pecco turun ke posisi 3. Di menit ke-12, hujan nampak turun di tikungan ke-8 sehingga bendera putih dengan silang merah. Alex Rins menjadi pembalap yang pertama keluar dengan ban basah. Setidaknya kondisi ini bisa dijadikan latihan ketika nanti balapan dalam kondisi hujan. Hujan turun sangat deras. Hanya ada 4 pembalap di sirkuit, duo Suzuki dan duo Repsol Honda. Nampaknya sampai akhir sesi finalis tetap menjadi pembalap tercepat di Free Practice One. Balapan kandang di Misano, Ducati yakin Bagnaia tampil lepas. Ducati berharap besar kepada Francesco Bagnaia menyambut balapan kandang di GP Misano Italia akhir pekan nanti Minggu 19 September 2021. Paolo Ciabatti, Direktur Olahraga Ducati, mengatakan penampilan apik Bagnaia di GP Aragon memupuk impian besar tim sampai akhir musim. Meski saat ini Bagnaia tertinggal 53 poin dari Fabio Quartararo, Pecco ternyata menjadi pembalap top. Sekarang kami telah memperoleh poin dari Fabio Quartararo setidaknya 53 dengan 5 balapan sampai akhir kejuaraan dunia. Kami akan memainkan kejuaraan sampai akhir, katanya mengutip tutomotorreweb.it, Kamis 16 September 2021. Ciabatti sangat percaya kepada Bagnaia. Menurutnya, Pecco merupakan orang yang mampu mengatasi tekanan dengan baik sehingga bisa mencapai hasil maksimal. Pecco tidak merasakan tekanan, dia dingin seperti kami, dia orang Piedmont.
Di Aragon dia menghilangkan beban di jalan yang tidak bersahabat saat melawan Raja Aragon, Marc Marquez. Katanya, di masa lalu sebenarnya Aragon tidak memberi kami banyak, tapi kali ini kami melaju cepat di awal dengan pengaturan Silverstone. Terima kasih kepada teknisi kami, kata Siabati. Dan sekarang kita berada di puncak klasifikasi konstruktor. Cara terbaik untuk tiba di Misano dengan senyuman, ucapnya. Setelah mengamankan kemenangan MotoGP pertamanya di Aragon akhir pekan lalu, Francesco Bagnaia yakin bisa tampil kompetitif lagi pada balapan di sirkuit Misano. Di sini, Bagnaia meraih podium pertamanya di kelas Premier pada 2020. Francesco Bagnaia mengambil tempat ketiga dalam 2 balapan Misano berturut-turut musim lalu. Kini ia berada dalam momentum positif seusai memenangkan duel sengit dengan Marc Marquez di Aragon. Saya tidak mengharapkan kemenangan pertama seperti ini. Saya tidak pernah bertarung sesengit ini di MotoGP dan memenangkan balapan pertama saya dengan sangat menyenangkan, kata juara dunia Moto2 2018 itu dikutip dari Crash. Untuk akhir pekan ini saya sangat senang berada di depan para penggemar kami di tengah keramaian. Akan sangat menyenangkan untuk balapan seperti ini. Saya bisa sangat kuat di trek ini tahun lalu. Namun saya melakukan kesalahan di trek kedua, tetapi yang pertama saya naik podium, kata pembalap asal Italia itu. Meski begitu, pembalap jebolan VR46 Academy itu menyadari bahwa pertarungan di Misano tidak akan mudah. Saya sangat senang dan termotivasi untuk balapan di sini setelah menang minggu lalu. Tetapi sangat sulit untuk memprediksi apa yang bisa Anda lakukan di akhir pekan. Tapi saya yakin kami bisa bertarung. Soal strategi Bagnaia tak punya resep khusus. Sama dengan balapan di Aragon, ia berusaha melakukan balapan dari tahap persiapan dengan baik. Saya tidak tahu, saya hanya mencoba melakukan segalanya dengan baik selama balapan. Ketika Anda banyak bekerja pada kecepatan Anda selama akhir pekan dan sesi, Anda tiba lebih siap dalam balapan, tuturnya. Tapi Anda tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan saingan Anda dalam balapan. Ketika Marc Marquez mulai menyalip, saya hanya berusaha untuk tidak membiarkannya melakukan tikungan di depan. Ini adalah kuncinya, kata Bagnaia. Jadwal MotoGP San Marino mulai Jumat ini. Fabio Quartararo bawa misi penebusan. Fabio Quartararo membawa tekad penebusan saat tampil di MotoGP San Marino yang rangkaian jadwalnya dimulai Jumat 17 September 2021. Pembalap Yamaha itu bakal melupakan penampilan mengecewakannya di Aragon sekaligus membendung upaya Francesco Bagnaia yang sedang mengincar kemenangan. Keduanya secara beruntun. Ia masih mengantongi keunggulan 53 poin sebagai pemuncak klasemen sementara setelah jaraknya sedikit terpotong karena hanya finish ke-8 di Aragon. Fabio Quartararo menyebut Aragon bukan trek favoritnya. Pembalap berusia 22 tahun itu akan berusaha menemukan kembali kecepatannya di Misano. Ia pernah mengecap manisnya podium di Misano sebelum finish runner-up di kelas MotoGP pada 2019. Ia juga nyaris naik ke mimbar tahun lalu namun harus puas finish di pole position 4 di GP Emilia Romagna. Bagnaia, penantang utama dalam perebutan gelar juara dunia, bakal jadi persaingan kuat. Pembalap Ducati itu finish runner-up tahun lalu dan merasakan podium teratas ketika masih membalap di Moto2 3 tahun silam. Sedikit mengecewakan bagaimana GP Aragon terakhir, tapi apa yang sudah terjadi biarlah. Sudah alamiah, terkadang jarak sebagai pemuncak berkurang, dan kemudian itu bisa bertambah lagi. Saya tidak khawatir dengan itu, kata Quartararo dikutip dari laman resmi tim hari Kamis 16 September 2021. Saya hanya ingin fokus menjalani balapan yang baik di sini akhir pekan ini. Saya sangat suka Misano, dan kami akan membalap di sini 2 kali. Jadi itu yang membuat saya bersemangat. Quartararo akan reuni dengan mantan rekan satu timnya di Petronas Yamaha SRT,
Franco Morbidelli yang dipromosikan lebih dini ke tim pabrikan Yamaha. Morbidelli akan menjalani debutnya berseragam tim pabrikan setelah menandatangani kontrak yang membuatnya tetap bersama Yamaha hingga akhir 2023. Situasi memungkinkan Yamaha mengambil langkah tersebut setelah pabrikan berlogo Garputala itu berpisah dengan Maverick Vinales yang kini berlabuh ke Aprilia. Saya sangat ingin mulai bekerja dengan tim dan mulai melahap lap dengan motor ini. Karena sudah cukup lama saya tidak melahap dan saya mulai merasa sedikit nyaman, kata Morbidelli yang telah absen di 5 balapan musim ini setelah menjalani operasi di lutut kirinya pada Juni. Balapan di Misano juga akan menjadi hari yang emosional bagi fan tuan rumah ketika Valentino Rossi menjalani penampilan ultimanya di sirkuit tersebut sebelum pensiun akhir musim. Pembalap berusia 42 tahun asal Italia itu memiliki 5 balapan tersisa sebelum menutup karirnya dengan 7 gelar juara dunia MotoGP dan menjadikan dia ikon di Italia. Balapan terakhir di kampung halamannya akan digelar bulan depan bertajuk Grand Prix Made in Italy yang juga digelar di Misano. Rossi akan menjalani sisa musim ini dengan tandem baru, yaitu Andrea Dovizioso. Saat kompatriot senegara berusia 35 tahun itu diboyong Yamaha menyusul promosi Morbidelli ke tim pabrikan. Dovi juga akan lanjut membalap dengan Sepang Racing Team musim depan. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.